Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini. Bapak harap kalian semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pagi ini kita akan kembali mempelajari bahasa Indonesia, dan setelah pekan lalu kita mempelajari cara membuat atau bagaimana sih menghasilkan sebuah dan membacakan teks pidato persuasif. Kali ini kita akan mulai masuk pada topik baru, yaitu bagaimana cara untuk menulis cerita pendek atau cerpen. Sebentar, kamera Bapak belum nyala sepertinya. Oke. Menyusun cerita pendek. Nah, kita sering mendengar yang namanya cerita pendek atau cerpen. Bahkan mungkin di antara kalian sudah banyak juga yang sering membaca, bahkan menulis. Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara menyusun cerita pendek. Tapi sebelum kita mempelajari itu, kita harus tahu dulu nih apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini dan juga beberapa pertemuan ke depan. Yang pertama, kita akan mempelajari cara mengidentifikasi unsur pembangun cerita pendek. Lalu kita akan belajar cara untuk menyimpulkan unsur yang membangun cerita pendek. Lalu kita akan juga belajar tentang cara menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Baru setelah kita belajar ketiga hal tadi, belajar semua teori-teorinya, kita akan belajar bagaimana cara untuk menyusun atau menulis cerita pendek. Tapi sebelum kita mulai masuk menulis, kita harus tahu dulu nih, atau ada yang tahu di sini apa itu cerita pendek? Oke, sebelum Bapak lanjut berbicara, coba kalian sebutkan apa itu cerita pendek. Ada yang tahu? Oke, kalian udah menjawab tadi ya. Jadi cerita pendek itu mudahnya ya, adalah sebuah cerita yang selesai dibaca sekali duduk. Maksudnya apa? Jadi cerita pendek ini adalah sebuah cerita yang pendek. Sebagaimana namanya ya, cerpen, cerita pendek. Cerita pendek yang terdiri dari 5.000 sampai 10.000 kata. Yang biasanya berbentuk atau berupa cerita fiktif. Namun gak jarang juga penulis itu menuliskan pengalamannya atau hal yang pernah dia alami sebagai cerita pendek itu sendiri. Yang jelas, cerita pendek ini harus berupa tulisan atau sebuah karya tertulis, tidak hanya sebuah cerita lisan. Jadi kalau misalnya kita hanya melisankan atau menceritakan saja lewat mulut kepada orang lain, itu belum menjadi sebuah cerpen namanya. Atau misalnya istilah susahnya, bisa kita bilang cerpen ini adalah salah satu karya sastra jenis prosa. Sebagaimana kita tahu ya, atau anak-anak belum tahu kalau sebenarnya karya sastra itu bisa dibagi menjadi 3. Ada prosa, puisi, dan drama. Mungkin kalau puisi dan drama udah jelas ya, kalian sudah tahu bentuknya kayak bagaimana. Nah, prosa ini biasanya itu merupakan karya sastra yang ditulis secara berparagraf-paragraf atau bentuknya banyak dan bebas. Beda ya, kalau dengan puisi itu kan banyak aturan dalam puisi, seperti ada bunyi rima, ada bait dan baris yang harus dipenuhi, apalagi di puisi lama. Nah, kalau prosa dia enggak. Maka cerpen itu masuk ke dalam prosa. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu cerpen. Sekarang kita akan mulai masuk pada materi. Unsur pada sebuah cerpen itu ada 2. Pertama ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, sebagaimana namanya ya, in dan ex. Maksudnya kalau intrinsik itu adalah unsur yang membangun suatu karya atau membangun cerpen dari dalam karya itu sendiri, atau berada pada karya berada di tertulis dalam karya. Sedangkan ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari luar karya. Maksudnya kita tidak bisa melihat bisa melihat dari ini ya, intrinsik dari karya, cuman
kita harus banyak melihat juga sisi luar dari karya tersebut. Bagaimana cerpen itu bisa lahir, bagaimana cerpen itu bisa dituliskan. Nah, itu adalah unsur ekstrinsik. Sedangkan intrinsik itu bisa kita cari, bisa kita lihat semuanya dalam karya itu. Ada apa aja sih di unsur intrinsik dan ekstrinsik? Oke. Pada unsur intrinsik atau unsur yang membangun karya dari dalam karya itu sendiri, ada beberapa hal seperti tema, judul, tokoh, penokohan, latar, alur, dan amanat. Mungkin kita sangat sering ya melihat unsur seperti ini, jadi kita udah nggak asing lagi dengan apa itu tema, apa itu judul, apa itu tokoh, penokohan, latar, alur, sampai amanat. Nah, tema itu adalah sebuah ide yang mendasari cerita, atau misalnya begini, ketika kita ingin menulis sebuah cerita, pasti kita akan memikirkan dulu nih, apa sih yang mau kita tulis gitu, cerita apa sih yang mau kita tulis, membahas apa sih gitu, iya nggak? Menceritakan apa sih? Nah, itulah tema yang kita pikirkan pertama, itu biasanya tema. Misalnya kita ingin menuliskan cerita tentang anak sekolah yang kesulitan sekolah karena biaya. Nah, itu kan dia kan tema, ya nggak? Temanya anak sekolah yang kesulitan, tidak bisa mengakses pendidikan karena terkendala biaya. Atau misalnya temanya tentang kebersihan lingkungan, atau misalnya tentang kemacetan. Nah, itu adalah tema. Sedangkan judul itu adalah nama dari sebuah karya. Nah, jadi ketika kita sudah menentukan tema, biasanya kita akan memikirkan judul yang ingin dibuat apa ya, atau bahkan kita bisa menuliskan dulu ceritanya, baru kita menentukan judul dari karya itu. Jadi itu ya tergantung ya bagaimana kita mau memilih nama tadi, judul tadi untuk karya kita, mau dibuat terlebih dahulu atau dibuat belakangan setelah karya itu jadi. Nah, judul ini menjadi hal yang penting karena ketika kita telah menghasilkan karya dan menunjukkan karya kita kepada orang lain, pasti orang lain akan memilih karya itu dari judulnya dulu. Dilihat judulnya apa nih? Apakah judulnya cukup nyentrik, cukup menonjol, apakah judulnya menarik untuk dibaca. Nah, jadi pemilihan judul, pemilihan nama ini dalam sebuah karya itu sangat penting agar para pembaca mau membaca karya yang kita buat. Lalu selanjutnya ada juga unsur intrinsik tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh itu adalah orang-orang yang menjalani cerita, atau di dalam cerita itu siapa aja sih orang-orangnya, atau tokoh-tokohnya, atau karakter-karakter yang ada di dalam cerita. Nah, karakter ini gak harus orang sih, dia bisa berbentuk apapun itulah. Tergantung ke bagaimana kalian menokohkan, membuat tokoh, membuat karakter dalam cerita gitu. Apakah boleh itu merupakan barang perkakas? Boleh-boleh aja. Misalnya kalian ingin membuat cerpen tentang curhatan seorang bangku yang telah ditinggal oleh pemiliknya untuk waktu yang sangat lama. Kalian menggambarkan kesedihan bangku itu tidak pernah diduduki, hanya ditemani dengan debu misalnya. Itu boleh-boleh aja, tergantung dengan kreativitas kalian. Nah, lalu setelah kita menuliskan tokoh, ada juga namanya penokohan. Penokohan ini dia adalah gambaran atau karakteristik dari tokoh atau dari karakter yang ada di cerita, atau sifat-sifat dari para tokoh atau karakter ya. Jadi misalnya si A dalam cerita ini dia memiliki sifat jahat, lalu suka membunuh orang misalnya, atau si B dia memiliki sifat yang penyabar, murah senyum, baik hati, atau si C dia adalah orang yang apatis, orang yang tidak peduli, mau ada kebaikan, mau ada keburukan terjadi di sisinya dia nggak peduli, atau si D orang yang pemalas. Itu digambarkan dalam cerita. Nah, biasanya penokohan ini digambarkan melalui beberapa cara, seperti dituliskan langsung oleh penulisnya. Misalnya, si A merupakan pemuda yang gagah dan baik hati. Dia disenangi oleh seluruh masyarakat. Atau bisa juga digambarkan secara tidak langsung melalui percakapan atau melalui tindakan yang dilakukan oleh tokoh tersebut.
Percakapan ini maksudnya misalnya ada tokoh lain yang membicarakan tokoh A. Nah itu ternyata, atau misalnya dialog di dalam cerita yang bilang si A itu orangnya begini ya, atau tindakan tokoh tersebut yang menunjukkan sifat dan karakteristik dari tokoh tersebut. Nah, jadi dari situlah kita bisa melihat bagaimana sifat, bagaimana penokohan suatu tokoh dari cerita. Lalu selanjutnya latar. Nah, pada cerpen, sebagaimana pada karya prosa lainnya, latar itu ada 3. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. Latar latar pada cerpen itu biasanya tidak terlalu tidak terlalu kompleks, atau bisa dibilang sangat simpel, karena tadi ya cerpen itu kan dia terbatas karakternya, dia hanya terdiri dari 5.000 sampai 10.000 kata, dibaca sekali duduk pun kelar, nggak butuh waktu yang lama gitu. Jadi beda dengan novel. Kalau novel itu latar dan alurnya pada novel itu bisa sangat panjang, bisa sangat kompleks, bisa sangat membingungkan. Misalnya pada suatu di salah satu novel, misalnya si tokoh pada bab pertama dia sedang ada di Indonesia, lalu di bab kedua dia udah pindah ke daerah Timur Tengah, lalu bab 4 dia ada di Eropa. Itu kan tergantung dengan novel lah ya. Sedangkan kalau cerpen hal itu jarang terjadi, karena tadi keterbatasan penulisan, kita nggak bisa menuliskan cerpen itu banyak-banyak, karena cerpen itu ya harus pendek tapi nggak boleh pendek-pendek banget sih. Nanti contoh cerpen itu bisa kalian lihat di buku kalian, ada di halaman 58 seperti ya. Nah, lalu latar ini bisa kita ketahui dari penulisan di cerpen. Jadi biasanya di cerpen itu, di karya itu sudah menunjukkan latar-latar yang terjadi. Misalnya latar waktu, apakah cerita tersebut terjadi pada malam, siang, atau sore atau pagi. Terus latar tempat di mana cerita terjadi di suatu kota A, misalnya di Jakarta, atau di rumah, atau hanya ada di jalanan. Itu bisa aja itu sudah dituliskan di cerita. Cukup kalian lihat dengan jeli. Atau suasana yang terjadi, misalnya suasana menyenangkan, sedih, lalu mengharukan, itu sudah tertulis, ada di situ, ada di cerpen. Tinggal kalian melihatnya dengan jeli aja. Lalu selanjutnya alur ini adalah bagaimana cerita diceritakan, atau bagaimana jalanan cerita terjadi. Jadi dalam penulisan cerita itu kadang ada yang beralur maju, jadi ceritanya itu waktunya lurus. Ada juga yang dia itu mundur, dia jadi cerita dari masa depan mundur pelan-pelan ke belakang, menjelaskan kronologis misalnya, atau dia alurnya maju mundur, atau bahkan campuran. Misalnya dia kadang ada di masa depan, ada di masa belakang, ada di masa lalu balik lagi ke masa depan, jalan beberapa waktu di masa depan, lalu mundur lagi ke masa lalu. Itu juga bisa terjadi dalam cerpen, tapi sangat jarang. Jadi alur dan latar pada cerpen itu biasanya dibuat sangat simple, tidak kompleks, karena tadi keterbatasan karakter yang bisa digunakan dalam cerpen. Jadi gitu ya, alur itu ada maju mundur. Dan terakhir amanat. Nah, amanat ini semuanya tahu ya. Amanat itu merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Kenapa ada pesan ini? Karena ketika seorang penulis itu ingin membuat sebuah karya, pasti ada perasaan atau ada hal yang ingin dia sampaikan kepada orang banyak melalui karya itu. Makanya pasti ada amanat dalam sebuah karya. Nggak mungkin karya itu lahir tanpa adanya perasaan atau tanpa adanya keinginan untuk menggugah suatu hal. Jadi sebagaimana asap yang tidak akan lahir, tidak akan ada tanpa adanya api. Jadi tidak akan ada sebuah karya sastra jika tidak ada amanat yang ingin disampaikan dari karya tersebut. Entah itu karya itu berupa prosa, kayak cerpen, novel, dongeng, atau itu berbentuk puisi pop, pantun, atau berbentuk drama yang bisa kita tonton. Pasti ada amanat yang ingin disampaikan dari karya tersebut. Nah, jadi itu adalah tadi unsur intrinsik dari sebuah karya cerpen. Sedangkan unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang berada di luar, atau unsur yang membangun sebuah cerita dari luar karya.
Maksudnya apa? Jadi kalau unsur intrinsik ini bisa kita lihat dengan mudah dari karya tersebut, dari suatu cerpen misalnya. Sedangkan unsur ekstrinsik ini adalah unsur-unsur yang mempengaruhi bagaimana cerpen itu bisa lahir. Maksudnya ini ya, latar belakang pengarang, latar belakang sosial pengarang, latar belakang agama pengarang dan pembaca atau masyarakat di situ. Itu akan mempengaruhi bagaimana suatu cerita bisa ditulis dan bagaimana suatu cerita bisa dimaknai. Makanya unsur ekstrinsik ini juga penting untuk kita ketahui agar kita bisa memaknai cerita, atau kita bisa mengetahui amanat yang ingin disampaikan oleh penulis dengan tepat, dengan memerhatikan masyarakatnya dan juga memerhatikan latar belakang pengarangnya. Nah, terima kasih. Itu aja materi untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Bapak harap kalian semua dapat mengerti materi yang hari ini, karena kita kemarin sudah 1 bulan ya, olah 4 pertemuan kita zoom terus. Pasti kalian juga capek, lama-lama capek juga ngelakuin zoom terus kan, pasti kayak pegel juga badannya. Ada yang gak ada kayak gitu? Jadi kita untuk pertemuan hari ini kita akan melakukan, kalian akan menonton video ini aja untuk kalian belajar kalian. Nah, selanjutnya jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan di Google Classroom. Tugas yang sudah Bapak berikan tersebut dari buku kalian itu sudah beredar jawabannya sangat banyak di internet. Kayak di Brainly, itu udah ada jawabannya. Tapi, Bapak mohon dengan sangat agar kalian mengerjakan tugas itu sendiri-sendiri dan tidak menyontek. Kenapa? Karena kalau kalian menyontek, kalian tidak akan mengerti materi yang kita pelajari. Ya nggak? Ingat, belajar itu nggak cuma mendapatkan nilai, tapi apa ilmu atau pengetahuan yang bisa kita pahami dan menempel pada diri kita, bahkan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Kayak itu aja, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.